Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah akuntansi. Selama 30 menit ke depan kita akan mempelajari tentang analisa laporan keuangan ya. Di bagian kedua ini kita akan mengetahui atau mempelajari tentang mengenal ya bentuk-bentuk rasio keuangan. Jadi bentuk-bentuk rasio keuangan, analisa laporan keuangan menurut para ahli yang Pak Yuli sudah rangkum ya. Secara umum menurut para ahli itu Jeffrey Wester, kemudian ada James Van Horn, ada Gerald dan James Ogill. Bentuk-bentuk rasio keuangan, analisa laporan keuangannya sebagai berikut. Pertama, yang satu itu ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua ada rasio sangat lancar atau quick ratio atau acid test ratio. Nah, kedua rasio likuiditas tersebut dalam analisa laporan keuangan itu nanti didapat atau menggambarkan angka-angka yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek itu utang yang di bawah 1 tahun ya, misalnya utang supplier. Utang supplier itu misalnya utang bahan baku, utang usaha lainnya yang di bawah 1 tahun ya, atau utang bank juga ada yang di bawah 1 tahun ya. Kemudian memang utang itu ada jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka panjang nanti di materi berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang rasio likuiditas ini. Kemudian yang ketiga ada rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio solvabilitas ini ada 4 juga jenisnya, yaitu ada rasio debt ya. Debt ratio itu tentang total hutang kita dibandingkan dengan total aktiva ya. Utang tadi kemampuan kita, aktiva kita untuk menyelesaikan semua utang ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Ini biasanya kalau perusahaan mau tutup gitu ya, nanti dianalisa kemampuan membayar seluruh utangnya. Kemudian yang kedua ada times interest earned, yaitu jumlah kali perolehan bunga bank. Yang ketiga ada lingkup fixed charge coverage ya, itu lingkup tentang aset tetap. Kemudian ada lingkup arus kas ya, cash flow coverage. Nah, keempat rasio solvabilitas tersebut yaitu nanti menggambarkan, setelah dianalisa akan menggambarkan pilihan keputusan manajemen perusahaan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau menggunakan modal pinjaman ya. Rasio ini juga nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Yang keempat, kita akan mengenal lagi rasio aktivitas atau activity ratio yang dibagi di dalam 4 jenis juga. Di sini ada rasio inventory turnover, di mana akan membahas perputaran persediaan ya. Kemampuan persediaan itu perusahaan itu fast moving atau slow moving. Kalau fast moving itu cepat, berarti perusahaan itu juga
lancar gitu usahanya. Kemudian ada yang kedua, ada average collection period, yaitu rata-rata jangka waktu penagihan. Penagihan tuh kita penjualan secara kredit ya, secara piutang itu pendapatan yang akan diterima kalau di akuntansi akunnya. Kemudian yang ketiga ada fixed asset turnover, yaitu perputaran aktiva tetap. Yang keempat ada lingkup arus aktiva, yaitu total aktiva turnover ya. Dari keempat rasio aktivitas tersebut, nah itu akan menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan. Sumber daya itu jika penjualannya bagus ya, persediaannya juga akan berputar stabil ya, ikut, karena kalau penjualannya bagus kan berarti persediaannya juga perputarannya bagus gitu ya. Kemudian ada penagihan piutangnya juga bagus, ada dan lain-lain ya. Di bagian aktiva itu, di rasio ini juga dapat mengukur ya kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Jadi aktivanya itu bisa mendukung di penjualan ya, di penjualan. Jadi hartanya itu kecukupan modal lah ya, aktivitasnya itu dicukupi. Kemudian yang kelima ada rasio profitabilitas atau profitabilitas rasio. Ini juga terbagi dalam 4 jenis rasio. Yang satu ada profit margin on sales, yaitu margin laba penjualan. Yang kedua ada rasio basic earning power ya, dimana disitu ada daya laba sebagai dasar untuk pembiayaan aktivitas perusahaan. Yang ketiga ada rasio return on total asset, yaitu hasil pengembalian dari total aktiva secara keseluruhan untuk operasional, dan pengembaliannya dalam bentuk aktiva harta ya. Kemudian yang keempat ada return on total equity, di mana perusahaan juga bisa mengembalikan hasil ekuitas ya. Nah, keempat rasio profitabilitas tersebut ya, analisanya nanti akan menunjukkan angka-angka yang bisa mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Ya, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas perusahaan yang ditunjukkan oleh laba. Laba itu yang dihasilkan dari penjualan ya, di mana di penjualan itu atau pendapatan, di laba rugi ya, di laporan keuangan laba rugi itu menunjukkan ada penjualan ya dari usaha itu, atau dari pendapatan investasi ya. Pendapatan investasi misalnya penjualan saham di bursa efek dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada rasio pertumbuhan atau growth ratio. Dibagi dalam 4 jenis juga, ada pertumbuhan penjualan, ada pertumbuhan laba bersih, ada pertumbuhan pendapatan, ada pertumbuhan dividen atau dividen per saham ya. Karena kita tahu perusahaan juga itu dimodali atas penjualan saham untuk modal ya. Jadi peminatnya tuh bisa diukur dari rasio pertumbuhan. Nah, keempat rasio growth tersebut ketika dianalisa nanti akan memunculkan angka-angka yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya ya di tengah
perusahaan itu sendiri internal ya, ataupun di sektor usahanya yang sejenis ya, dia bagus atau sedang atau baik atau buruk gitu ya. Itu bisa diukur dengan sektor usahanya yang sejenis tapi ya. Kemudian yang ketujuh ada rasio penilaian atau valuation ratio. Ini terbagi dalam dua rasio, yaitu rasio pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu dari harga saham terhadap pendapatan. Kemudian ada rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Nah, kedua rasio valuation tersebut menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Ya, saya kira itu yang dapat Pak Yudi sampaikan pada pertemuan kedua hari ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pertemuan atau video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.